Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas tentang wasilah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan metode dan instrumen. Dengan kata lain dia itu adalah al-uslub, metode. Kemudian dia itu adalah sebab atau cara yang membuat seseorang terbantu dalam melakukan dakwah. Sehingga wasilah itu dalam pembahasan kita yang lalu terbagi menjadi dua macam. Ada wasilah adiyah dan ada wasilah ta'abbudiyah. Di mana wasilah adiyah, wasilah yang biasa, reguler, sudah ada di masyarakat, maka digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah dan sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya sangat banyak. Di antaranya adalah kita melihat hal-hal yang bersifat benda, madah atau al-madiyah, al-wasilatul madiyah, berupa benda. Di antaranya adalah peralatan-peralatan. Entah itu sound system, entah itu bangunan, entah itu peralatan-peralatan media dan seterusnya. Itu sudah ada di masyarakat. Dan syariat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah mengharamkannya. Ada pula wasilah-wasilah yang lain yang juga adiyah ada di masyarakat yang juga tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya adanya sekolah, adanya perguruan tinggi, adanya yayasan, adanya organisasi Islam, adanya perangkat-perangkat seperti itu, instrumen-instrumen seperti itu yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu termasuk wasilah adiyah. Adapun wasilah yang kedua adalah wasilah ta'abbudiyah. Wasilah yang ketetapannya dan ketentuannya tauqifiyah. Dia adalah haknya Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah dan Rasulnya yang menetapkannya. Di antaranya adalah apa-apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa perintah-perintah. Di antara perintah itu kita berdakwah itu dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Itulah dakwah. Sehingga di saat seseorang bertentangan dengan itu dia salah. Orang berdakwah tapi ternyata dia tidak memerintahkan orang berbuat ma'ruf. Bahkan sebaliknya misalnya. Memerintahkan orang berbuat mungkar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di dalam ayat Al-Quranul Karim. Atau justru melarang orang dari berbuat ma'ruf.
melarang orang dari berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini bertentangan. Kemudian contoh yang lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah berdakwah dengan hikmah. Sehingga setiap kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita itu tepat dan benar. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemarin kita terhenti pada pembahasan tentang adanya sebuah wasilah yang digunakan oleh sebahagian dari orang yang berdakwah yang berupa mengumpulkan orang dengan memejamkan mata. Tidak peduli yang dikumpulkan itu salah atau benar. Sehingga yang dikumpulkan itu orang-orang yang dibilang muslimin, dibilang ahlus sunnah wal jamaah, mereka kemudian merem melihat kemungkaran. Kita lihat sebahagian dari umat Islam ini ada pada kesesatan. Di saat mereka itu sudah sampai kepada syirik, sudah sampai kepada kufur, sudah sampai kepada bid'ah dalam keseharian mereka, dalam prinsip-prinsip dakwah mereka, dalam ibadah mereka. Nah, kita lihat sebahagian dari orang-orang sufi itu sudah sampai kepada menganggap bahwa orang beribadah dengan berzikir itu bisa bersatu dengan Allah. Dengan sebutan ittihadul wujud dan seterusnya. Kemudian mereka pun mengusung manusia, mentakdis, menganggap suci manusia seperti Tuhan. Sehingga dianggap bahwa Allah telah menyatu dengan orang itu. Ini contoh-contoh yang di antara aliran-aliran di dalam di tengah muslimin yang sudah sampai kepada syirik, sudah sampai kepada kufur, sudah sampai kepada bid'ah yang luar biasa. Ternyata kita pejamkan mata kita dengan alasan kita harus bersatu dengan umat Islam. Sehingga lahirlah sebuah kaidah yang harus kita koreksi. Di mana kaidah itu mengatakan na'malu fi mattafaqna alaih. Kita berbuat sesuai dengan apa yang kita sepakati. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Di mana kita membiarkan memberikan kesempatan di antara kita dalam hal yang kita berbeda. Kalau perbedaan itu dalam hal pendapat, di mana manusia bisa benar, bisa salah, maka kita saling menghormati dalam hal pendapat. Tapi kalau perbedaan itu seseorang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya kita bilang tidak bisa, kawan. Ini sudah masuk di dalam wasilah ta'abbudiyah. Kita tidak boleh saling bertentangan dalam hal Al-Quran. Dalam hal Al-Hadis, kita semua punya kewajiban untuk berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kalau ada orang, walaupun dia itu Muslim, melanggar Al-Quran, melanggar Al-Hadis, maka wajib diingkari kemungkarannya. Karena itu maksiat. Karena itu kemungkaran, wajib ditegur. Nah, kita lihat di antara catatan dalam hal ini adalah di dalam sebuah buku Ihdharul AIDS Al-Haraki yang ditulis oleh Fathiyakan halaman 32 dan 33. Dikatakan, "Madza yuridu haula?" Apa yang diinginkan oleh mereka itu? Jadi ini arahnya adalah mencela orang-orang yang menilai
suatu perbuatan bid'ah, maka tegurannya adalah apa yang mereka kehendaki, katanya. Yuridu haula ta'tilu kullil asbab wal manakhat wal munasabat allati yumkinu an yusakhkhiraha al muslimuna al yawma liyata'allamu islamahum wa liyatafaqahu fi dinihim wa liya'u qadayahumul masiriyyati fi dhaw'il islami bihujjatin annaha bid'ah. Di mana mereka itu melarang, meniadakan setiap sebab-sebab, setiap acara-acara, kesempatan-kesempatan yang semestinya bisa digunakan oleh muslimin pada hari ini untuk mempelajari ajaran Islam, untuk memahami agama mereka, untuk mengerti tentang kondisi dan situasi yang meliputi umat Islam yang terus berkembang. Dengan alasan katanya ini adalah bid'ah. Jadi kita lihat di sini, yakni apapun di antara acara-acaranya orang Islam, event-eventnya orang Islam, manfaatkanlah untuk memberikan pelajaran tentang Islam ini. فَإِذَا أُقِيمَ احْتِفَالٌ بِمُنَاسَبَةِ ذِكْرَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ قَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْإِحْتِفَالَاتِ بِدْعَةٌ. Sehingga jika dirayakan event mengenang Al-Isra' wal-Mi'raj, maka mereka berkata ini adalah perayaan yang bid'ah. Nah, kita lihat di sini bahwa Fathiyakan dalam hal ini sedang menohok orang yang berbicara bahwa event-event ini mestinya digunakan untuk mempelajari Islam. Walaupun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka kita pun kembali bertanya bahwa merayakan suatu hari, bukankah itu ibadah? Cukuplah kita beribadah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita jangan menetapkan dari diri kita sendiri bentuk ibadah tertentu. Nah, sehingga akibatnya kita akan diam. Kita akan membiarkan orang mengada-adakan sesuatu. Karena tasyabbuh, meniru-niru orang di luar Islam. Orang di luar Islam memiliki hari-hari yang mereka raya-rayakan, mereka besar-besarkan dengan alasan untuk yakni menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, di saat kita membenarkan tidak ada masalah ini, bahwa perayaan-perayaan yang demikian ini bukan masalah, maka efeknya akan berat sekali, di mana sesuatu yang bid'ah ternyata kita harus biarkan. Jadi bisa jadi akan terus meningkat kepada kekufuran, kepada syirik dan seterusnya, kita harus biarkan. Karena itu sudah ada di tengah umat Islam. Kita tinggal memanfaatkannya karena itu wasilah. Nah, ini yang harus dikoreksi. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di mana di dalam buku Majmu' Fatawa beliau, Majmu' Fatawa wa Maqalat jilid 3 halaman 69, beliau berkata, wala raiba annahu yajibu 'alal muslimina tauhidu sufufihim wa jam'u kalimatihim 'alal haqq wa ta'awunuhum 'alal birri wat taqwa ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا. Tidaklah ragu-ragu bahwa adalah wajib atas muslimin untuk mempersatukan shaf mereka, untuk
mempersatukan kalimat mereka di atas kebenaran. Dan adalah kewajiban pula untuk bekerja sama umat Islam itu dalam albir wa taqwa, dalam melawan musuh-musuh Islam. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruh kalian. Jadi kita lihat itu tidak diragukan. Kita perlu mempersatukan umat Islam. Walakin la yalzamu min wujubi ittihadil muslimina wa jam'i kalimatihim 'alal haqqi wa i'tisamihim bihablillahi alla yunkirul munkara 'ala man fa'alahu aw i'taqadahu min as-sufiyyati aw ghairihim bal muqtawal i'tisam bihablillahi ay ya'tamiru bil ma'ruf wa yatanahaw 'anil munkar. Di mana kewajiban untuk mempersatukan umat Islam itu tidaklah dimengerti bahwa artinya mereka itu boleh tidak mempedulikan lagi tali Allah, di mana umat Islam itu dipersatukan dengan tali Allah. Dan jangan pula dimengerti bahwa kita harus diam di hadapan kemungkaran, baik itu dilakukan atau diyakini, di antaranya oleh orang-orang sufi. Kita lihat sufi itu jumlahnya bisa ratusan atau ribuan sekte di dunia ini. Dan sebahagian mereka sudah berlebih-lebihan, sudah sampai kepada bid'ah, kufur, dan syirik. Kemudian, janganlah dimengerti bahwa hal itu tidak perlu diingkari. Kenapa? Dengan alasan persatuan. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini, bal muqtadal i'tisam bihablillahi ay ya'tamiru bil ma'ruf wa yatanahaw 'anil munkar. Bahwa di antara tuntutan dari ayat itu di saat dikatakan berpegang teguh dengan jalan Allah atau dengan tali Allah adalah kita terus melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, saling memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf dan saling melarang orang dari berbuat mungkar. Nah, kemudian lebih tegas lagi kita lihat apa yang difatwakan oleh Majelis Hayat Kibarul Ulama. Kita dapati pada fatwa yang disusun tentang hakikat dakwah di halaman 72, di mana fatwa tersebut kama yuhadziru ayil majlisu min anwa'il irtibatat al-fikriyati al-munharifati wal iltizami bimabadi'i jama'at wa ahzab ajnabiyyah idhil ummatu fi hadhil bilad yajibu an takuna jama'atan wahidatan mutamassikatan bima alaihi salafus salihu wa tabi'uhum wa ma kana alaihi a'immatul islami qadiman wa hadithan min luzumil jama'ah. Di mana Majelis Hayat Kibarul Ulama telah mengingatkan, memperingatkan tentang berbagai jenis persatuan-persatuan pemikiran yang menyimpang dan berpegang kepada mabda'-mabda' pada jamaah-jamaah dan ahzab-ahzab yang asing, yang tidak sesuai dengan Islam, di mana umat ini di negeri-negeri mereka
haruslah dipersatukan oleh sebuah jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka itu berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh as-salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan apa yang dipegang oleh para imamnya muslimin, baik di zaman dahulu kala dan di zaman ini, yaitu kita wajib luzumul jamaah, yakni terus bertahan di dalam jamaah, tidak keluar dari garis jamaah. Maka dengan pelajaran ini kita dapatkan bahwa pengertian wasilah itu di saat dia itu ta'abbudiyah, maka kita harus berhati-hati. Kita harus mengembalikan kepada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita lihat di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau katakan wa asalibud da'wati ilallahi la syakka annaha tastamiddu minal kitabi was sunnati. Di mana wasilah-wasilah dakwah, uslub-uslub dakwah, kita mengajak kepada Allah, tidak ragu-ragu lagi, haruslah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Farrasulu alaihi salatu wassalam qama bid-da'wati mundhu an ba'athahu Allahu ila an intaqala ila ar-rafiqil a'la. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berdakwah semenjak beliau diutus sampai beliau meninggal dunia. Wa qad ittakhadha alaihi salatu wassalam usluban mutakamilan fid da'wati, di mana beliau telah melaksanakan uslub yang sempurna dalam hal berdakwah. Wa qad istaw'abaha wa fahimaha wa tabbaqaha huwa wa man hawlahu min sahabatihi, di mana uslub yang sempurna itu telah dicerna, dipahami dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabatnya. Sehingga kita membaca surat Al-Ahzab ayat 22, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang indah. Fahuwa qudwatud du'at wal amilina wal mujahidin wal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Di mana Rasulullah SAW itu adalah contoh buat para da'i, buat orang-orang yang melaksanakan Islam, buat orang-orang yang berjihad, buat orang-orang yang memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah halaman 175. Wala syakka anna ahsana ma yud'a bihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam fa inna kitaballahi ta'ala huwa a'zamu wa'idhin lil bashariyati. Dan tidaklah diragukan bahwa sebaik-baiknya alat untuk kita mendakwahi orang adalah kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, di mana kitab Allah adalah kitab yang paling agung dalam menasehati manusia. Sehingga dengan demikian kita perhatikan, di saat wasilah itu ta'abbudiyah, maka perhatikan, jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian berikutnya lagi,
kita perhatikan di dalam kitab Ad-Da'watu Ilallah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, halaman 42 dikatakan, fayambaghi an takuna wasailuha dhimnal uturi syar'iyyati wal manahijin nabawiyyati la ghair. Bahwa wasilah-wasilah dakwah itu haruslah merupakan bagian dari apa yang disyariatkan dan merupakan bagian dari manhaj yang dibenarkan, tidak keluar dari itu. Dzalika anna ad-da'wata ila Allah Ta'ala hiya da'watun fitriyatun sahlatun maysuratun wadihatul ma'alimi fil kitabi was sunnati la tahtaju ila amrin kharijin an manhajiha minhajin nubuwati fi suratin aw haqiqatin fi kulli zamanin wa makan. Di mana bahwa dakwah mengajak orang kepada Allah itu adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah, dakwah yang mudah, dakwah yang ringan, dakwah yang jelas rambu-rambunya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, sehingga dia itu tidak memerlukan lagi sesuatu yang keluar daripada itu, keluar daripada manhaj kenabian, di mana baik itu surahnya ataupun hakikahnya, baik itu bentuknya ataupun kenyataannya, itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah di setiap zaman dan di setiap tempat. Jadi kita lihat di sini, di saat kita itu berdakwah, maka kita perhatikan dakwah kita. Wasilah itu jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 157. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di mana ajaran Islam itu memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar, menghalalkan apa-apa yang baik, mengharamkan apa-apa yang buruk. Jadi Islam itu demikian. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang baik dilarang oleh Islam. Tidak mungkin pula ada sesuatu yang buruk diperintahkan oleh Islam. Kemudian kita pun membaca hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa aimullah laqad taraktukum ala mathalil bayda lailuha wa naharuha sawa. Demi Allah, aku telah tinggalkan kalian pada secarik berkas yang putih. Malamnya dan siangnya itu sama. Artinya kedua-duanya terang benderang, jelas. Kemudian kita lihat pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali adalah wajib atas nabi itu untuk menunjuki umatnya akan kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan melarang mereka dari keburukan yang diketahuinya untuk mereka. Sehingga kita lihat bahwa Al-Quran dan Al-Hadis
mengajak orang kepada sesuatu yang pasti benarnya, pasti baiknya, dan melarang orang dari sesuatu yang pasti buruknya. Kemudian kita lihat pula apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, di mana beliau katakan wa ma'lumun. Ini dalam kitab Al-Majmu' Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 623. Beliau katakan wa ma'lumun anna ma yahdillahu bihi adh-dhalin wa yurshidu bihi al-ghawin wa yatuba bihi 'ala al-'asin la budda an yakuna fima ba'atha Allahu bihi rasulahu minal kitabi was sunnati. Ma'lumun, dan jelas diketahui, anna ma yahdillahu bihi adh-dhalin wa yurshidu bihi al-ghawin, apa yang menjadi petunjuk dari Allah untuk orang-orang yang sesat dan mengarahkan orang-orang yang menyimpang, wa yatuba bihi 'alal 'asin, yang membuat taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat, la budda an yakuna fima ba'atha Allahu bihi rasulahu minal kitabi was sunnati. Maka hal itu haruslah sesuai dengan apa yang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya, yaitu berupa Alkitab dan As-Sunnah. Wa illa fa innahu law kana ma ba'atha Allahu bihi ar-rasul la yakfi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika lakana dinullahi naqisan muhtajan tatimmatan. Kalau tidak demikian, maka apa yang diutuskan dengannya Rasulullah SAW itu jadi tidak cukup kalau begitu. Sehingga ajaran Islam ini ajaran yang kurang, ajaran yang butuh kelengkapan. Sehingga saat Rasulullah SAW wafat, berarti Islam ini belum sempurna, karena membutuhkan tambahan-tambahan yang lain. Padahal wa kaifa wa qad qala Allah jalla wa ala fi muhkamit tanzil al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bagaimana hal itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, nikmat Islam ini. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islamlah agama buat kalian. Jadi dari arahan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, bahwa di saat seseorang itu akan menggunakan sebuah wasilah terkait dengan apa-apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia harus menggunakan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dia bertentangan dengan apa yang diusung, dibawa, diutus karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam ini telah sempurna. Di saat kita katakan dia masih butuh ditambal oleh apa-apa yang datang dari luar, berarti kita menganggap Islam itu tidak sempurna. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab As-Sahwatul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, beliau halaman 175, beliau katakan, li'anna tawjihan nasi ila ghairil kitabi was sunnati fima yata'allaqu bid-da'wati ila Allahi amrun munkar. Dikarenakan bahwa mengarahkan orang kepada sesuatu yang bukan Al-Quran, bukan Alkitab, bukan As-Sunnah, padahal itu terkait dengan dakwah, maka
karena itu terkait dengan dakwah mengajak orang kepada Allah, maka itu adalah mungkar. Sehingga kita harus perhatikan hal ini, bahwa orang berdakwah itu dia harus mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga caranya, wasilahnya harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 620. Dikatakan, fala ya'dilu ahadun 'anit turuqi syar'iyyati ilal bid'iyyati illal jahlu illa li jahlin aw 'ajzin aw gharadin fasidin. Tidaklah menyimpang seseorang itu dari jalan-jalan yang disyariatkan untuk berpindah kepada bid'ah, kecuali sebabnya karena kebodohan, atau karena kelemahan ilmu, atau karena adanya kepentingan yang buruk. Jadi kita tidak mudah untuk keluar dari garis yang Allah dan Rasul-Nya telah tentukan. Sehingga jadi jelaslah pelajaran kita bahwa di saat kita itu berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita perhatikan lagi kitab Al-Hujaj Al-Qawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas Al-Abdul Karim halaman 48, di mana beliau katakan, fa idza taqarrara hadza fa innana la naqta'u bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ummatihi wasail ad-da'wati sawa'an bil qawli aw bil fi'li aw bihima ma'an id kaifa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam adab qada'il hajati wa nahwi dhalika wa yada'u wasail ad-da'wati allati la qiyama lil islami illa biha. Jika telah jelas buat kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang wasilah-wasilah dakwah, baik itu berupa kata-kata ataupun perbuatan atau kedua-duanya bersama-sama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pun urusan yakni buang air itu pun diatur oleh beliau. Sehingga tidaklah mungkin Rasulullah SAW meninggalkan hal yang lebih penting daripada itu, yaitu wasilah dakwah. Tidak mungkin. Sehingga hal itu adalah lebih penting. Sehingga apa yang datang dari Rasulullah SAW itulah yang harus dipegangi oleh kita. Kemudian kita tutup dengan surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian jalan yang lurus ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyebabkan kalian itu terpencar, keluar dari jalan yang lurus ini. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian. Harapannya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini telah jelaslah untuk kita tentang wasilah, bahwa wasilah itu ada dua macam, ada wasilah adiyah,
ada wasilah ta'abbudiyah. Dan ini harus dibedakan dengan cara yang baik dan benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.